Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan sharing atau berbagi bersama tentang informasi bahwa ada 3 tipe dalam bahasa Amuntai itu penenamba, bahasa orang Banjar itu penenamba, atau istilah dalam Indonesia itu dokter ya. Tetapi ini pengobatan dalam hal non medis. Nah, jadi istilah kata ilmu putih dan ilmu hitam itu memang ada teman-teman ya. Selama kebaikan dan keburukan itu ada, maka ilmu pun seperti itu. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang jahat gitu. Jadi kita hidup di dunia ini diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan jalannya masing-masing. Ya. Kita diberi akal oleh Allah, diberi hati nurani oleh Allah untuk memilih, oh ini mana jalan yang baik, ini mana jalan yang tidak boleh kita jalani. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kali ini kita akan membicarakan tentang itu tadi ya. Bahwasanya ada 3 tipe penenamba yang mengobati penyakit non medis. Jadi ini kalau secara duniawi itu tidak ada belajar secara langsung gitu teman-teman ya. Karena yang pertama, menjadi penenamba itu ada yang berasal daripada keturunan. Dari keturunan, contohnya dari Candi Agung Amuntai. Ini ada jalur yang paling banyak di tempat kami gitu ya. Dan masalah keturunan ini memang kita tidak bisa berkehendak ya. Gak bisa request sama Allah, ya Allah saya mau lahir daripada orang tua ini, saya mau kakek saya ini, saya mau datuk saya yang ini. Gak bisa request. Tapi memang ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, nasabnya tersambung gitu. Dan ini biasanya pembelajarannya itu bertahap-tahap teman-teman ya. Tidak semudah membalik tangan gitu. Pasti ada prosesnya, ada langkah-langkahnya, sebagaimana seperti orang naik kelas dari kelas 1 SD, 2, 3, 4 sampai tingkat SMP, kemudian naik lagi sampai tingkat aliyah. Bermacam-macam tingkatan, tetapi setiap ingin menaiki tingkatan mesti ada ujian ya. Dan orang yang mau jadi penenamba itu terkadang mengalami mungkin sakit berat gitu, yang mana sakit tersebut memang entah kenapa tidak bisa diobati secara medis teman-teman. Contohnya dulu ada keluarga kami ya, yang memang diminta untuk menjadi penenamba oleh orang sebelah gitu, yang mana beliau harus menjalani dulu buruk tangan selama beberapa tahun. Saya lupa tahunnya berapa. Tangan ini keduanya busuk, koreng gitu. Sudah berobat ke sana kemari ya, secara medis maupun non medis, tetap tidak berefek sembuh gitu. Ya, jadi ini ya hal yang juga menjadi permasalahan ya, karena orang yang diuji dalam ujian untuk menjadi penenamba itu sulit untuk diobatin sebelum dia mengiyakan untuk menjadi penenamba tersebut. Maksudnya dimauin, diterima bahwasanya dia dipilih oleh orang sebelah untuk menjadi penenamba tersebut. Insya Allah kalau dia mauin ya, dia akan menjadi penenamba dan penyakitnya entah kenapa seperti hilang
begitu mudah ya. Yang awalnya sulit diobatin ternyata sembuh dengan tiba-tiba gitu. Nah, itu ciri dia sudah melewati ujian dan dia mungkin mengemban tugas di wilayahnya gitu. Itu tadi dari segi keturunan teman-teman. Kemudian ada juga orang yang menjadi penanamba atau dokter dalam hal pengobatan non medis yang berasal daripada amalan atau wiridan. Misalkan dia suka mengamalkan ini, ternyata dengan sebab amalan tadi dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menangani penyakit non medis yang berkaitan dengan amalannya. Ya mungkin bisa dikatakan begini, kalau kita sudah dekat sama Allah dan Allah cinta dengan kita dengan sebab amalan itu, maka Allah akan membantu dalam setiap urusan hambanya itu. Maksudnya dia berdoa, ya Allah sembuhkan ini, maka kalau Allah ngabulkan ya akan terjadi. Karena penyakit itu ada yang sifatnya penyakit fisik, ada juga penyakit yang datang dari sifatnya gangguan gaib, seperti penyakit yang gak masuk akal, misalkan sakit perut, tetapi ketika di ronsen tidak ditemukan apapun. Perut gembung, dia merasa seperti mau buang angin, tetapi ketika diperiksa gak ada apa-apa, gak ada gangguan apa-apa. Kemudian kulitnya korengan, ketika diobatin obatnya nggak berpengaruh dan diperiksa kulitnya normal saja. Tetapi ketika dilakukan dengan obat pengobatan non medis ternyata kabul ya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-ciri penyakit yang non medis. Nah, jadi itu tadi contoh orang yang menjadi penambah dari segi amalan. Dan ingat, ketika ingin mengamalkan sesuatu, bergurulah ya. Atau kita amalkan amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, karena setiap bacaan itu pasti berdampak kepada pembacanya. Jadi ada ujian-ujian ketika kita mengamalkan sesuatu. Jadi tidak sembarangan teman-teman ya. Carilah amalan yang masyhur yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar membawa dampak yang baik bagi diri kita. Karena sekali lagi kita akan diuji dengan sebab apa yang kita baca, kita wiridkan, kita amalkan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ini gabungan antara keduanya. Dia keturunan iya, dan dia punya amalan yang mantap. Nah, ini levelnya bagus sekali ini yang menjadi penambah ini. Dan setiap ujian itu pasti menyesuaikan dengan level yang diuji teman-teman ya. Yang menggerakkan manusia itu untuk datang untuk berobat kepada dia adalah memang orang yang dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangani hal tersebut. Ibaratnya bukan berarti permusuhan teman-teman ya. Misalkan orang tadi dalam proses penambahan masih di kelas 3 SD, nanti akan datang penyakit non medis, bisa itu gangguan gaib seperti gangguan jin gitu, yang memang sepadan untuk dihadapin sama dia yang menjadi penambah non medis tadi. Nah gitu teman-teman ya. Semakin dia naik, maka semakin tinggi level jin yang mengganggu atau menjadi penyebab penyakit orang tadi. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Sama sepertinya iman, seperti iman kita ya. Kita ngaku jadi orang sabar, nanti ketika itu diuji oleh Allah kesabaran kita. Nggak semudah itu mengucap aku adalah orang sabar. Pasti diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi juga godaan iblis yang ingin menyesatkan manusia tersebut. Ini dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang 3 tipe penambah atau dokter untuk menangani penyakit non medis. Dan ini nyata adanya teman-teman ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.